Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2 subtema 4 pembelajaran 6. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, di sini kunjungan terakhir mereka, Benny dan teman-temannya menuju kebun binatang, dan di sini Benny juga ingin menaiki gajah. Di sini ada cerita menunggangi gajah. Sekarang kita baca bersama-sama. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, ini adalah cerita di mana Benny bermain ke kebun binatang dan menunggangi gajah. Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengetahui makna dari kata bacaan tadi. Nah, sekarang kita akan mencari makna atau arti kata yang ada dalam bacaan tadi. Tadi ada 10 kata ya. Di sini ada menunggangi, ada sewa, pemandu, menekuk, aba-aba, tradisional, tali pelana, pijakan, torso, dan kekang. Nah, sekarang kita akan mencari maknanya. Yang pertama, menunggangi. Nah, menunggangi ini maknanya atau artinya menaiki. Ada sewa. Nah, sewa ini memiliki makna meminjam sesuatu. Selanjutnya ada pemandu. Nah, pemandu ini mempunyai makna orang yang memandu atau orang yang memimpin. Yang keempat ada kata menekuk. Nah, menekuk ini memiliki makna atau arti melipat benda. Yang kelima ada aba-aba. Nah, aba-aba ini memiliki makna kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Selanjutnya ada kata tradisional. Nah, tradisional ini memiliki makna atau arti menurut kebiasaan atau adat. Yang ketujuh ada tali pelana. Nah, tali pelana ini artinya tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda. Yang kedelapan ada pijakan. Nah, pijakan ini memiliki makna atau arti tempat menginjak. Yang sembilan ada torso. Nah, torso ini artinya badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki. Nah, yang terakhir ada kata kekang. Nah, kekang ini memiliki makna atau tali untuk mengendalikan kuda. Nah, jadi ini arti di dalam kata-kata atau makna dalam kata-kata ini.
Nah, sekarang anak-anak amati gambar berikut dengan cermat. Nah, di sini ada gambar alat-alat atau yang digunakan untuk bermain kuda. Nah, di sini ada sepatu, ada rompi, ada kaca, ada helm ya untuk pelindung kepala, dan ada banyak lagi. Di sini ada topi, ada pijakan untuk menaiki kuda. Nah, ini adalah alat-alat yang dimana kita gunakan dalam bermain kuda. Nah, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, di dalam kita bermain menaiki kuda itu juga ada aturannya. Nah, aturannya itu manfaatnya agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Nah, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Ya, sudah barang tentu ya, kalau kita tidak mematuhi aturannya, kuda bisa liar atau berontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda, dan penunggang kuda nanti bisa jatuh. Nah, selain juga membahayakan keselamatan penunggangnya, juga nanti bisa membahayakan orang lain. Nah, maka dari itu kita harus mematuhi aturan di dalam naik kuda. Nah, selanjutnya, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira apa ya anak-anak manfaat kita mematuhi aturan di tempat wisata? Ya, kita akan merasa nyaman di dalam bermain. Kita juga tidak membahayakan orang lain. Selanjutnya, bagaimana akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Nah, akibatnya pasti sebaliknya. Otomatis akan bisa membahayakan diri kita sendiri dan tidak akan berasa nyaman, dan bisa juga membahayakan orang lain. Nah, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya di sini keluarga kita akan merasa aman dan nyaman. Kehidupan di rumah akan menjadi teratur. Selanjutnya yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Nah, kira-kira bagaimana ya akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah? Ya, betul sekali, keluarga di rumah akan tidak merasa aman ataupun tidak akan merasa nyaman. Rumah kita akan berantakan dan tidak teratur. Benny, coba lihat di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang, 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, di sini Udin bertanya kepada Benny. Benny pun menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, di pembelajaran yang kemarin ya, kita sudah berulang kali belajar tentang pembagian dengan mencarinya itu dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya itu 0. Nah, baik, sekarang di sini Bapak punya contoh soal, kita kerjakan bersama-sama. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, di sini ada pembagian 3 kali berturut-turut ya. Jadi yang kita kerjakan seperti biasa, pembagian yang pertama yaitu 16 dibagi 8. Nanti hasilnya ini baru dibagi dengan angka 2. Kita cari dengan pengurangan berulang. Jadi bentuknya seperti ini. 16 dikurang 8 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi baru kita hitung sekarang ada berapa banyak pengurangan di sini. Ada 1, 2. Nah, cuman ada 2 ya, berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya ini baru kita bagi dengan angka 2. Jadi 2 dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 ini sama dengan
1. Ingat ya anak-anak, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Baik, contoh berikutnya. 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan. Nah, sekarang kita cari dulu pembagian yang di depan. 33 dibagi 11. Nah, kita cari bentuk pengurangan berulangnya. 33 dikurang 11 sama dengan 22. Masih ada sisa ya, berarti kita kurangkan lagi sampai hasil akhirnya nanti 0. 22 kurang 11 sama dengan 11. Masih ada sisa, kita kurangkan lagi. 11 dikurang 11 sama dengan 0. Nah, ini sudah hasil akhirnya 0. Setelah itu baru kita hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2, 3. Nah, jadi 33 dibagi 11 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru hasilnya ini kita bagi dengan 3. Jadi bentuknya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ingat ya, ini bilangan yang sama. Artinya bilangan berapapun dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi kita tidak perlu lagi membuat pengurangan berulangnya. Jadi demikian ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari, anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika videonya bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran.